Ayahnya mengatakan bahwa ibunya menghilang, tapi Katrina tetap tenang dan berpikir positif. Mungkin saja ibunya sedang pergi belanja. Setelah masuk kamar, Katrina curhat dengan pacarnya. Pacarnya ini bernama Bill. Dia menceritakan bahwa ibunya menghilang. Kemudian obrolan berubah. Katrina ingin pergi ke rumah Bill karena Katrina sudah tidak kencrot-kencrotan selama seminggu dan dia ingin dicipok Bill. Tapi sayangnya Bill menolak karena banyak PR. Goblok. Kemudian tiba-tiba Katrina berada di tengah salju dan melihat ibunya sedang rebahan. Ternyata semua itu hanya mimpi. Kemudian Katrina ingat masa kecilnya yang indah bersama ibunya. Katrina kecil tampak bahagia. Esoknya, Katrina dan ayahnya bertemu seorang detektif polisi. Dia melaporkan bahwa ibunya menghilang. Setelah itu, Katrina bertemu psikiater. Kemudian dia menceritakan kehidupannya, mulai dari masa kecilnya, di mana ayah dan ibunya sangat serasi, dan ayahnya menjadi idola bagi cewek-cewek. Namun, setelah menikah, orang tuanya mulai tidak akur. Ibunya sudah tak ada serat dengan ayahnya, dan ayahnya memuaskan dirinya dengan tangan kanannya. Ayahnya selama ini hanya pura-pura bahagia di depan semuanya. Kemudian Katrina juga mengungkapkan bahwa akhir-akhir ini dia sering mimpi aneh tentang ibunya, seperti berkendara di tengah salju dan melihat ibunya. Setelah itu, Katrina bertemu dengan Bill. Saat asik ngobrol, Katrina ingin berhenti membahas ibunya dan pengen cipokan. Tapi Bill sangat goblok karena tidak mau, dengan alasan takut ayahnya Katrina. Akhirnya Bill pulang. Setelah itu, Katrina bertemu teman-temannya. Katrina mulai curhat bahwa apabila dia tak segera merasakan kintil, dia bisa stres. Katrina mulai gelisah karena Bill tak pernah menyentuhnya lagi. Kemudian temannya menyarankan agar menggoda detektif polisi yang kemarin ditemui bersama ayahnya. Esoknya, Katrina kembali bertemu psikiater. Dia menceritakan masa lalunya bersama Bill, di mana Katrina dan Bill sedang mesra-mesranya. Awalnya, Katrina sangat benci Bill karena Bill hanya orang biasa dan bodoh. Tapi semuanya berubah saat Katrina dan teman-temannya berada di sebuah klub. Dia bertemu dengan Bill dan akhirnya mereka berdua menari. Mulai dari sinilah mereka semakin dekat. Setelah bertemu psikiater, akhirnya Katrina menelpon detektif dan ingin memberikan informasi. Malamnya, Katrina bergegas menuju rumah detektif. Setelah sampai, dia mulai mengobrol dan mengatakan mungkin saja ibunya selingkuh. Tapi detektif ini pintar. Dia tahu bahwa Katrina ke rumahnya hanya modus. Sesungguhnya, Katrina hanya ingin merayu dan dikentrot oleh detektif. Kemudian detektif ini langsung duduk di samping Katrina. Kemudian tangannya mulai jelamitan kemana-mana dan terjadilah ngencrotan. Malamnya, Katrina tidur dengan detektif. Lagi-lagi, Katrina mimpi tentang ibunya lagi. Tangan ibunya hilang disedot oleh pembuangan air. Ternyata, selama Katrina kuliah di Berkeley, detektif ini terus menyelidiki dan mencari ibunya. Detektif ini mencurigai ayahnya Katrina, karena ayahnya adalah sosok yang pencemburu. Kemudian, detektif ini mengatakan pendapatnya bahwa ibu Katrina sudah tewas dibunuh oleh ayahnya karena selingkuh dengan Bill. Tapi detektif tidak punya bukti untuk menggeledah ayahnya. Mendengar hal itu, Katrina sedikit marah dan pergi. Di tengah perjalanan, dia kepikiran perkataan detektif dan teringat saat Bill membantu ibunya memasak. Kemungkinan saja dugaan detektif ini benar. Kemudian, Katrina bertemu dengan Bill. Katrina mengungkapkan kekecewaannya karena setelah ibunya hilang, Bill sangat berbeda. Kemudian, Katrina menanyakan kenapa saat ibunya hilang dia tidak menjemputnya di sekolah. Dan Bill mengatakan di tempat Thomas. Katrina terus mendesak Bill untuk mengatakan sesuatu yang dia tahu. Dan Bill terus mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya, Katrina sudah kehilangan kesabaran dan menuduh Bill cipokan dengan ibunya. Akhirnya saat beranjak pergi, Bill mengatakan bahwa ayahnya tahu di mana ibunya dan selama ini ayahnya merahasiakannya. Kemudian, Katrina sedang berada di tengah salju dan mendengar seseorang menyebut namanya dan minta tolong. Dan ya, itu adalah ibunya. Tapi semua itu hanya mimpi. Setelah itu, kemudian Katrina mencoba membuka lemari pendingin. Setelah dibuka,
dikeluarkanlah semuanya dan tiba-tiba ayahnya datang. Katrina menanyakan di mana ibunya dan ayahnya masih belum mengaku dan Katrina menangis. Esoknya, Katrina berangkat ke Barclay dan diantarkan oleh ayahnya. Perpisahan ini sangat menyedihkan karena itu adalah pertemuan terakhir dengan ayahnya. Beberapa minggu setelah Katrina pergi, ayahnya mabuk di bar dan dia mengaku bahwa dia telah membunuh istrinya. Akhirnya, ayahnya bunuh diri di dalam penjara. Sebelum dia bunuh diri, ayahnya mengungkapkan bahwa mayat istrinya ditaruh lemari pendingin dan setelah itu baru dikuburkan. Cerita kembali di masa lalu. Ibunya yang baru pulang mendengar sesuatu di kamarnya. Setelah dilihat, ternyata suaminya sedang kencrot dengan pil. Melihat hal itu, istrinya tertawa seakan itu adalah hal yang sangat memalukan. Akhirnya, ibunya dicekik dan meninggal. Dan film pun selesai. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa penyebab ibunya hilang karena dibunuh oleh ayahnya sendiri. Sungguh ending yang sangat tidak terduga sama sekali. Saya yakin kalian tidak akan menyangka ternyata yang selingkuh adalah ayahnya dengan pil. Yang kita tahu dari awal bahwa tanda-tanda dan semua adegan menunjukkan ibunya akan selingkuh dengan pil. Ternyata dugaan kalian salah. Ya itulah namanya film, semua bisa terjadi.